Sesi Q2 kali ini tidak hanya menghadirkan persaingan sengit dalam perebutan posisi start terbaik, tetapi juga memunculkan sebuah insiden yang langsung menjadi sorotan di pedok. Salah satu pembalap yang paling banyak diperbincangkan adalah Quiles. Meski berhasil menempati posisi keempat pada sesi kualifikasi, aksinya di lintasan justru memicu kontroversi karena dinilai mengganggu laju beberapa pembalap yang sedang berusaha mencatatkan waktu terbaik. Dalam beberapa momen, Quiles terlihat berada di jalur yang juga digunakan oleh pembalap lain yang sedang melaju cepat. Situasi tersebut membuat sejumlah rider harus mengubah racing lane, mengurangi kecepatan, bahkan membatalkan upaya mereka untuk mencatatkan lap terbaik. Salah satu pembalap yang ikut terdampak adalah Veda Ega Pratama. Ketika Veda berusaha memaksimalkan putaran cepatnya, ia harus menghadapi situasi lalu lintas di lintasan yang membuat upayanya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Insiden tersebut membuat banyak penggemar mempertanyakan, apakah gangguan di lintasan itu ikut mempengaruhi hasil akhir Veda yang harus puas berada di posisi ke-13. Namun, tanpa keputusan resmi dari steward, tidak dapat dipastikan bahwa hasil tersebut semata-mata disebabkan oleh insiden dengan Quiles. Yang jelas, situasi di Q2 menjadi sangat kacau. Beberapa pembalap terlihat kehilangan momentum, sementara yang lain harus mengatur ulang ritme karena lintasan tidak lagi benar-benar bersih saat mereka menjalani flying lap. Dalam sesi kualifikasi, 1/10 detik saja bisa menentukan beberapa posisi di grid. Karena itu, setiap gangguan terhadap pembalap yang sedang menjalani putaran cepat selalu menjadi perhatian serius bagi tim maupun para pembalap. Akibat situasi tersebut, jalannya Q2 sempat terlihat kacau. Banyak pembalap gagal mendapatkan putaran yang benar-benar bersih, sehingga persaingan memperebutkan posisi start terbaik berlangsung dalam kondisi yang jauh dari ideal. Sejumlah penggemar pun berpendapat bahwa andai Veda memperoleh satu putaran yang benar-benar bersih tanpa gangguan, peluangnya untuk mencatatkan waktu yang lebih baik mungkin akan lebih besar. Namun, seberapa besar pengaruh insiden itu terhadap hasil akhirnya tetap memerlukan penilaian berdasarkan data resmi dan evaluasi steward. Kini, perhatian tertuju pada hasil evaluasi resmi. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan menghalangi pembalap lain, maka keputusan steward akan menjadi penentu apakah insiden tersebut layak dikenai sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Salah satu kerugian terbesar yang dialami Veda Ega Pratama akibat terganggunya putaran cepatnya adalah hilangnya kesempatan untuk memaksimalkan catatan waktu pada momen paling krusial di Q2. Dalam sesi kualifikasi, setiap pembalap biasanya hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mencatatkan flying lap yang benar-benar bersih. Ketika satu putaran terganggu, peluang untuk memperbaiki waktu otomatis menjadi jauh lebih kecil karena kondisi ban, suhu lintasan, dan waktu yang tersisa terus berubah. Akibatnya, Veda harus puas memulai balapan dari posisi ke-13. Posisi tersebut tentu membuat tantangannya di balapan utama menjadi lebih berat, karena ia harus melewati lebih banyak pembalap untuk bisa masuk ke kelompok depan. Start dari barisan tengah juga meningkatkan risiko terjebak dalam kepadatan pada lap-lap awal. Di Moto3, kelompok pembalap biasanya sangat rapat, sehingga memulai balapan dari posisi yang lebih belakang membuat peluang kehilangan waktu pada tikungan pertama menjadi lebih besar. Selain itu, Veda juga kehilangan keuntungan untuk langsung bergabung dengan rombongan pembalap terdepan. Padahal berada di grup depan sejak awal seringkali memberikan peluang yang lebih baik untuk menjaga ritme, menghemat ban, dan ikut bertarung memperebutkan posisi terbaik. Namun demikian, peluang Veda untuk bangkit masih terbuka lebar. Jika ia mampu melakukan start yang baik, memanfaatkan slipstream dengan efektif, dan menjaga konsistensi sepanjang balapan, bukan tidak mungkin ia dapat memperbaiki posisinya secara bertahap. Moto3 dikenal sebagai kelas yang memiliki persaingan sangat ketat, di mana selisih waktu antar pembalap seringkali sangat tipis. Kondisi ini membuat perubahan posisi dapat terjadi dengan cepat sepanjang balapan, sehingga pembalap yang memulai dari barisan tengah tetap memiliki peluang besar untuk merangsek ke depan apabila mampu memanfaatkan setiap kesempatan. Karena itu, meskipun hasil kualifikasi tidak sesuai harapan, perjuangan Veda belum berakhir. Balapan utama masih menjadi kesempatan terbaik baginya untuk menunjukkan kemampuan, memperbaiki posisi, dan membuktikan bahwa kecepatannya tidak hanya terlihat di sesi latihan maupun kualifikasi. Memperbaiki posisi dan membuktikan bahwa kecepatannya tidak hanya terlihat di sesi latihan maupun kualifikasi. Suasana di pedok Honda dikabaikan dipenuhi rasa kecewa setelah sesi Q2 berakhir. Tim langsung terlihat melakukan evaluasi terhadap jalannya kualifikasi, terutama setelah beberapa momen di lintasan dinilai mengganggu upaya pembalap mereka untuk mencatatkan waktu terbaik. Hiroshi Aoyama tampak berdiskusi serius dengan para teknisi dan kru setelah melihat jalannya sesi. Fokus utama pembicaraan mereka adalah menganalisis data telemetri serta meninjau kembali insiden yang terjadi selama putaran penentu. Bagi tim Honda, setiap kesempatan menjalani flying lap sangat berharga,
Ketika sebuah putaran tidak berjalan sesuai rencana karena kondisi lalu lintas di lintasan atau faktor lain, tentu hal itu menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh tim. Namun demikian, tidak ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya konfrontasi langsung terhadap pembalap lain. Tim Honda lebih memilih menunggu hasil evaluasi dan keputusan dari steward apabila memang terdapat insiden yang perlu ditinjau lebih lanjut. Yang jelas, seluruh perhatian Honda kini tertuju pada persiapan balapan utama. Mereka berharap Veda Eda Pratama mampu memanfaatkan peluang yang masih ada untuk memperbaiki posisinya dan menunjukkan performa terbaik saat lampu start padam. Kini semuanya telah berlalu, dan hasil kualifikasi tidak bisa diubah. Apapun yang terjadi di sesi Q2, Veda Ega Pratama tetap harus menatap balapan utama dengan semangat yang sama besarnya. Bagi Honda, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai saat lampu start padam. Dari posisi ke-13, Veda masih punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya, memperbaiki posisi satu persatu dan membuktikan bahwa kecepatannya tidak hanya terlihat di sesi latihan maupun kualifikasi. Moto3 adalah kelas yang terkenal penuh kejutan. Perubahan posisi bisa terjadi dalam hitungan tikungan, dan pembalap yang memulai dari barisan tengah tetap memiliki peluang besar untuk finish di posisi depan apabila mampu menjaga ritme dan memanfaatkan setiap kesempatan. Karena itu, seluruh kerja keras Veda bersama tim Honda kini akan diuji di balapan utama. Mereka tidak lagi bisa mengubah hasil kualifikasi, tetapi mereka masih bisa mengubah cerita di hari balapan. Dan mungkin, jawaban terbaik atas semua kekecewaan di Q2 bukanlah sebuah protes atau perdebatan, melainkan sebuah aksi luar biasa di lintasan, ketika Veda mampu bangkit dari posisi ke-13 dan membuktikan kepada semua orang bahwa seorang pejuang tidak diukur dari tempat ia memulai, tetapi dari seberapa jauh ia mampu melangkah hingga garis finish.